Oke, kita mulai. Pada hari ini kita akan belajar, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang punya variabel, lalu diuji stasioneritasnya. Jika terdapat suatu variabel yang stasioneritasnya berbeda-beda, maka ini dapat diakomodasi dengan menerapkan metode ARDL. Jadi ini tetap bisa diterapkan dengan metode ARDL. Nah, ARDL sendiri itu apa? Ya, ARDL adalah auto regressive distribute lag model. Nah, dari kalimatnya ini ada kalimat autoregresif, berarti nanti Y-nya akan ada lag-nya. Y, T-1, dan seterusnya. Distribute lag model menunjukkan bahwa variabel independennya itu nanti memiliki nilai lag-nya masing-masing. Kalau pelajaran atau materi sebelumnya menunjukkan jika lag 1, misal lag-nya 1, maka variabel yang lain itu lag-nya 1 semua. Tapi kalau di metode ini, RDL ini tidak, teman-teman. Ya, jadi bisa jadi nanti lag-nya ini 1, ini 2, ini 0. Ini 1. Bisa jadi. Ya, sehingga lag-nya berbeda-beda. Nah, ini dapat diakomodasi dengan metode ARDL. Sehingga dapat kita tulis persamaannya YT sama dengan beta 0 tambah beta 1 YT-1 tambah nanti tergantung lag pada variabel dependennya tambah beta K YT-K tambah alfa 0 XT tambah alfa 1 XT-1 tambah 2 XT-2 tambah nanti juga ini tergantung lag-nya berapa. Alfa Q X T minus Q tambah error. Komponen ini autoregresif, ini ditunjukkan dengan lag pada variabel Y sampai tergantung lag-nya di sini berapa. Distribute lag model ini juga ditunjukkan dengan berbagai kombinasi lag, ya seperti itu. Dan ini disebut dengan error term. Seperti itu. Nah, di dalam ARDL, mungkin teman-teman kemarin kita sudah belajar banyak dari pertemuan pertama kita sampai saat ini terkait dengan stasioneritas. Jika variabel yang kita gunakan stasioner di level, maka teman-teman bisa menerapkan metode OLS. Bisa menerapkan metode var level. Lalu yang kedua, jika variabel kita itu stasioner pada first different, maka kita bisa first different di sini apa? Not co-integrated atau tidak ada co-integrasi, maka kita bisa menerapkan model var first different. Terus kita juga bisa menerapkan di sini lebih banyaknya di var ini ya. Ataupun S-var. Lalu bagaimana jika variabel kita itu stasioner pada first different semua dan terdapat kointegrasi? Ya, kita bisa menerapkan metode VEJM ataupun EJM. Nah, ini OLS ataupun var level. Nah, sekarang bagaimana jika variabel kita itu stasioner, tetapi stasioneritasnya itu berbeda-beda? Ada yang stasioner di level ataupun ada yang stasioner di first different. Maka ini dapat diterapkan dengan metode ARDL. Nah, sehingga ARDL ini memiliki keunggulan bahwa dia bisa mixture atau mixed variabel-variabel yang bentuknya stasioner. Bahkan juga yang tidak stasioner. Seperti itu. Nah,
ARDL ini dikembangkan oleh Pesaran dan Shin, teman-teman, pada tahun 1999. Ya, Pesaran dan Shin tahun 1999. Apa yang menjadi keunggulan dari metode ARDL? Pertama, dia tidak memerlukan sampel yang banyak. Cukup dengan sampel yang kecil. 80 sampel itu masih terhitung kecil ya. Itu boleh menggunakan ARDL. Lalu yang kedua, bisa mix penggunaan variabel yang stasioner di integration of order 0 dan integration of order 1. Dan di sini tidak diperkenankan jika variabel itu integration of order 2 atau second different, itu tidak boleh. Ya. Lalu yang ketiga, di sini juga dijelaskan bahwa different variable. Nah, ini merupakan fungsi dari different leg. Nah, jadi nanti setiap variabel yang digunakan itu akan menghasilkan nilai leg yang berbeda. Seperti itu. Lalu ini adalah keunggulan dari penggunaan metode ARDL. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah ARDL? Oke. Sekarang pertama kita akan mengestimasi model ARDL terlebih dahulu. Nah, setelah kita mengestimasi model ARDL, maka langkah selanjutnya yang dapat kita terapkan adalah dengan menguji length-nya. Nah, karena setiap variabel memiliki perbedaan dari dari setiap leg-nya, maka Pesaran dan Shin di sini menyarankan uji auto korelasi. Tuh. Setelah kita mengetahui uji panjang leg, maka langkah selanjutnya kita akan apa di sini? Uji kointegrasi. Nah, uji kointegrasi DRDL menggunakan pendekatan bound test atau uji bound. Nah, setelah uji kointegrasi selesai, maka kita bisa ngecek nilai long run dan short run estimate. Jadi kita bisa mengetahui koefisien atau estimasi jangka panjang dan jangka pendeknya. Setelah itu kita akan menguji yang kedua ECT-nya atau error correction term. Nah, ECM atau error correction term-nya, di mana di sini nilai koefisiennya harus negatif dan probabilitasnya harus di bawah alfa 5%. Yang ketiga, yang berapa ini? Kelima, kita akan melakukan uji asumsi klasik. Nah, ini perlu diterapkan karena di sini terdapat perbedaan level stasioner dan terdapat perbedaan leg pada variabel, sehingga uji asumsi klasik perlu diterapkan. Dan yang terakhir, syarat diterimanya ARDL itu adalah uji stabilitas. Seperti itu, teman-teman. Ya. Nah, kita menyinggung sekarang di ECM ini. Dulu atau beberapa minggu yang lalu itu sudah kita jelaskan sedikit mengenai error correction term. Error correction term atau error correction model itu digunakan untuk apa? Itu digunakan untuk mengkoreksi jika terjadi kesalahan pada model pada jangka pendek dan akan dikoreksi untuk mendapatkan kembali keseimbangannya pada jangka panjang. Nah, ini sudah pernah kita singgung. Misal kita memiliki 3 variabel Y, X, dan W. Nah, bagaimana konduk atau membangun nilai ECM ini?
Ya, dapat kita tulis di sini delta YT sama dengan beta 0 tambah sigma P I sama dengan 1, beta 1 delta YT minus 1 tambah sigma Q J sama dengan 0, misal J sama delta X T min J, ini bukan T min 1 ya, tapi min I. Tambah sigma Q, misal di sini K sama dengan 0, koefisien dari variabel W, K delta W T minus K, ini tergantung legnya berapa ya, TJ, T minus J, T minus I, T minus K, ini tergantung legnya berapa, ditambah gamma Z T minus 1, tambah error term. Nah, di sini Z di sini itu adalah nilai ECT-nya, teman-teman. Nah, sehingga dari variabel atau persamaan ini, dari 3 variabel Y, X, dan W, dapat kita tulis nilai lorannya menjadi Y sama dengan alfa tambah variabel atau koefisien dari variabel X ditambah koefisien dari variabel Y tambah VT. Nah, VT di sini menjadi error term. Nah, ini adalah ECM yang pernah atau permodelan data time series yang pertama, yaitu error correction model. Nah, setelah kita mengetahui ini, sekarang bagaimana jika nilai ECT ini Z kita terap di ARDL? Ya, bagaimana ini jika kita terapkan di ARDL, maka penulisannya menjadi seperti ini, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita tulis menjadi delta YT sama dengan, ini kurang lebih sama, beta 0 tambah PI sama dengan 1, beta 1, delta YT minus I, tambah sigma Q J sama dengan 0, beta 2 ini beta 1. Atau YJ gitu ya. Biar beda nilai koefisiennya. Delta WP minus J tambah sigma R K sama dengan 0, koefisien dari variabel W delta W T minus K X1 tambah 2 W T minus 1 tambah error term. Nah, tadinya nilai ECM itu dinotasikan dengan jika nilai ECM ini kita terapkan di metode ARDL, maka dia berubah menjadi YT minus 1, lalu XT minus 1, dan WT minus 1. Nah, ini adalah persamaan ECM di dalam ARDL-nya. Jadi sudah berbeda dengan metode ECM yang kemarin. Nah, kalau metode ECM kemarin itu masih terhitung sederhana. Nah, di sini juga disebutkan J, T minus I, T minus J, T minus K dari setiap variabel. Nah, uji leg-legnya itu bisa menggunakan nilai AIC, SC, atau BIC, ataupun HQ, Hannan-Quinn Information Criterion. Nah, tadi sudah disinggung di awal. Nah, di sini ketika menguji leg-leg ini, besaran dan sin diharapkan peneliti yang menggunakan metode R menerapkan juga uji autokorelasi. Kenapa perlu diterapkan uji autokorelasi? Karena
perbedaan lag pada variabel yang digunakan rawan terjadi masalah autokorelasi. Sehingga perlu diterapkan uji autokorelasi untuk meyakinkan peneliti bahwa model yang dibangun itu bebas dari masalah autokorelasi. Seperti itu. Nah, sekarang, ini sudah kita bahas ECM-nya, lag-nya sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana dengan bound test-nya? Nah, bound test-nya ini atau uji kointegrasinya itu juga berasal dari persamaan di atas ini. Ya, sama persamaan ini atau persamaan dari ARDL-nya. Nanti di sini akan menghasilkan nilai F stat atau F hitung. Dan nilai F hitung ini harus lebih besar ya dibanding batas bawah dan batas atasnya. Sehingga kalau nilai F hitungnya lebih besar dari batas bawah dan batas atas, maka variabel atau model yang kita bangun itu terkointegrasi. Seperti itu. Ya, jadi di sini harus memperhatikan bound test yang akan mendapatkan nilai F hitungnya. Sebentar. Selanjutnya, untuk uji stabilitas, ini sudah kita bahas. Untuk uji stabilitas di dalam metode ARDL, ini akan menggunakan pendekatan dari persamaan ini. Ya. Nanti akan menggunakan pendekatan kusum dan kusum of squares. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi uji stabilitas itu ada dua. Pertama nilai kusumnya, model yang dibangun. Yang kedua kusum of square-nya, yaitu nilai residual dari model yang kita bangun. Kedua-duanya ini tidak boleh melebihi batas atas dan batas bawahnya juga. Ya, jadi harus berada di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawahnya. Nah, sekarang bagaimana cara kita menentukan nilai long run-nya ini? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Nah, ini sudah kita bahas uji stabilitas, uji lag-nya, uji kointegrasi, UCM. Nah, sekarang bagaimana long run dan short run estimate itu dapat dibangun? Misal kita membuat model ARDL dengan 3 variabel, Y, X, dan W. Dari ketiga variabel yang kita bangun ini, bisa jadi nanti lag-nya Y1, X-nya 0, dan W-nya 0. Bisa jadi. Nah, ini untuk memudahkan contoh kita. Sehingga dapat kita tulis persamaannya menjadi YT sama dengan konstanta ditambah koefisien dari variabel YT-1 ditambah beta 1 XT, karena ini tidak ada lag-nya berarti XT saja. Kecuali ini ada lag-nya menjadi XT-1. Ditambah beta 2 WT. Begitu dengan variabel W ini ya. Tambah error term. Nah, keterangan yang perlu kita ingat bahwa delta YT itu didapat dari YT dikurangi YT-1. Dan YT sama dengan delta YT dikurangi YT-1. Begitu juga dengan XT. Ya. XT ini adalah fungsi dari delta XT ditambah. Dikurangi. Ditambah XT-1. Dan yang ketiga adalah WT sama dengan delta WT ditambah WT-1. Nah, sekarang parameternya gimana? Nah, ini yang akan kita jelaskan. Parameter equation ketika kita
mengestimasi model long run dan short run-nya, ya, itu akan menjadi delta Y T ditambah Y T minus 1 sama dengan konstanta ditambah koefisien dari variabel Y yang terdapat lag 1 tadi ditambah beta 1 yang didapatkan dari mana? Koefisien ini didapatkan dari delta XT ditambah XT minus 1 ditambah koefisien dari variabel W yang didapatkan dari delta WT ditambah WT minus 1 tambah error term. Ya, seperti itu. Sehingga persamaan lagi delta YT sama dengan konstanta dikurangi YT minus 1 tambah alfa atau koefisien dari variabel YT minus 1 tambah beta 1 delta XT tambah beta 1 XT minus 1 ditambah beta 2 delta WT ditambah beta 2 WT minus 1 tambah error term. Ya. Nah, ini adalah persamaan turunan dari beta 1 kali delta XT, berarti beta 1 delta XT, beta 1 kali XT minus 1, berarti beta 1 XT minus 1. Sehingga dapat kita tulis kembali bahwa delta YT itu sama dengan konstanta dikurangi 1 dikurangi koefisien dari variabel Y yang terdapat lag-nya, teman-teman. Ditambah beta 1 XT minus 1 tambah beta 2 WT minus 1 ditambah beta 1 delta XT ditambah beta 2 delta WT tambah error term. Nah, seperti ini. Ya. Nah, sekarang di sini kita akan mencari nilai dari lag-nya, teman-teman. Ya. Nilai dari lag-nya di mana ini? Kita hapus dulu yang ini. Oke. Nah, sekarang kita akan dapatkan dari delta YT sama dengan konstanta dikurangi 1 dikurangi koefisien dari variabel Y yang terdapat lag-nya yang merupakan fungsi dari YT minus 1 dikurangi beta 1 dibagi 1 kurangi A1 atau koefisien dari variabel Y yang terdapat lag-nya XT minus 1 dikurangi beta 2 minus 1 min alfa 1, sorry, bukan P, 1 WT minus 1. Nah, ditambah beta delta XT tambah beta 2 delta WT tambah error term. Ya, di sini teman-teman kita lihat. Persamaan ini, persamaan ini merupakan lag dengan 1, ya, lag 1 untuk variabel. Nah, sedangkan delta X dan delta WT ini merupakan delta variabel. Ini karena kita anggap tadi bahwa variabel X dan W itu lag-nya adalah 0 dan variabel Y adalah lag-nya 1. Nah, ini persamaannya menjadi seperti ini. Di mana ya, kalau kita ringkas, ini akan menghasilkan nilai ECM atau ECT-nya menjadi delta YT sama dengan konstanta dikurangi Y ECT T-1 tambah beta 1 delta XT tambah beta 2 delta WT tambah error term. Nah, di sini ECT, ya, persamaan dari ECT T-1 itu didapat dari YT-1 dikurangi beta 1 dibagi 1 alfa 1 XT-1
kurangi beta 2, 1 kurangi alfa 1, WT minus 1, di mana Y di sini adalah 1 kurangi. Nah, ini adalah nilai ECT-nya itu di sini. Nah, ini kalau di EFUSE persamaan ini langsung dapat kita lihat angkanya. Dan ini menunjukkan apa? ARDL-nya, teman-teman. Ya. Sehingga, nah ini belum selesai, long run estimate-nya dari ARDL tadi itu adalah YT sama dengan koefisien atau konstanta ditambah koefisien dari variabel XT ditambah koefisien dari variabel WT tambah VT. VT di sini adalah error term-nya ya. Sehingga long run koefisien itu akan didapatkan ketika alfa 1 itu adalah beta 1 dibagi 1 min alfa 1. 2 berarti adalah beta 1, 1 min alfa 1. Lalu yang terakhir, konstanta itu didapat dari nilai konstanta 1 min alfa 1. Nah, seperti ini teman-teman. Ini adalah hasilnya nanti. Dan ini kalau di EFUSE nanti akan langsung muncul angkanya. Seperti itu. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita akan langsung praktek di EFUSE. Ini teman-teman, aslinya sudah ada datanya. Ini datanya yang kurang lebih yang VAR kemarin. Nah, yang kita gunakan tapi bagian negara Kanadanya. Sebentar saya bukakan dulu. Ini teman-teman kalau mau absensi sekarang itu passwordnya adalah ARDL ya. Teman-teman bisa absensi. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana caranya membangun model ARDL dengan EFUSE. Nah, ini adalah variabelnya. Kita awalnya adalah melakukan uji stasionaritas. Tapi uji stasionaritas ini saya yakin teman-teman sudah bisa ya. Nah, tadi langkah awalnya setelah kita mengestimasi model model ARDL, langkah selanjutnya apa? Uji lag length. Maka sekarang kita estimasi dulu model ARDL-nya, jadi LGD gap, PR sama real gap. Open as equation. Nah ini. Oke, selanjutnya kita rubah metodenya dari least square menjadi ARDL. Nah, ini kalau teman-teman masih menggunakan EFUSE 7 dan 8 sepertinya nggak ada ARDL. Jadi minimal EFUSE 9. Nah, sekarang kita akan uji lag length. Uji lag length-nya ada di mana? Ada di sini, teman-teman. Ya, teman-teman di sini menggunakan yang otomatis saja agar dipilihkan oleh EFUSE. Beberapa model lag terbaiknya, tetapi dependent variabelnya ini bisa kita tentukan maksimum lag-nya. Misal kita gunakan ini 2 dan ini 1 misal. Tidak ada yang dirubah selain itu. Setelah itu kita klik OK. Ini adalah estimasi awal dari model ARDL. Estimasi awal sudah menunjukkan bahwa lag yang akan kita gunakan itu adalah 2100. Artinya Y X1, X2, dan X3, berarti Y ini lag-nya 2, X1 1, X2 0, X3 0. LGDP sebagai Y 2 lag-nya, inflasi sebagai X1 1 lag-nya, lalu MPR sebagai X2 itu adalah 0, dan nilai tukar sebagai X3 itu juga 0. Jadi tidak ada lag-nya di sini. Apakah ini lag terbaik? Maka kita perlu yang namanya uji lag length di sini. Ya. Bagaimana caranya?
Teman-teman bisa klik view, kita gunakan graph saja atau grafik untuk memudahkan pengambilan keputusan. Di sini ada 10 leg terbaik yang dipilih oleh Evius. Dan angka 2100 itu ada di mana? Ini kita cari satu-satu. Ini 2001. 2111 ya. Ternyata leg terbaiknya ada di sini atau yang paling atas. Nah, ini. Sehingga ini dapat kita katakan 2100 itu merupakan leg terbaik yang bisa kita gunakan untuk membangun model ARDL dengan variabel yang kita punya. Seperti itu. Nah, setelah uji leg, apa langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya tadi disebutkan bahwa kita akan melakukan uji kointegrasi dengan pendekatan apa? Bound test. Caranya gimana? Oke, teman-teman bisa klik view, pilih koefisien diagnostik, pilih long run form dan bound test di sini, teman-teman. Di mana akan menghasilkan nilai F hitung di sini. Dengan apa? Integration of order 0 itu adalah batas atasnya. Sekarang nilai F hitung di sini lebih besar apa lebih kecil dibanding batas atas dan batas bawah, teman-teman? Lebih besar, Pak. Kalau lebih besar artinya apa? Terdapat kointegrasi. Jadi model yang kita bangun itu terdapat kointegrasi. Dan tadi persamaan yang kita tulis ya, dari awal sampai akhir, yang khususnya di bagian terakhir tadi, bagaimana estimate long run, bagaimana estimate ECT di dalam persamaan ARDL ini, kalau di Evius hasilnya langsung muncul di sini, teman-teman. Nah, ini long run estimate-nya. Nah, yang atas run estimate. Ya, long run estimate menunjukkan hanya variabel nilai tukar yang berpengaruh terhadap GDP. Sedangkan pada jangka pendek itu GDP itu sendiri pada tahun sebelumnya berpengaruh, terus nilai tukar berpengaruh, ya, inflasi juga. Nah, di sini inflasi enggak pendeknya, ya, deinflasi. Seperti itu. Nah, ini menunjukkan persamaan yang kita bangun tadi adalah short run dan long run. Nah, setelah itu long run dan short run estimate sudah kita bangun, sudah kita cari, maka langkah selanjutnya apa? Kita harus menghasilkan nilai ECM atau ECT. Di mana ini syaratnya masih sama bahwa nilai koefisiennya harus negatif dan probabilitasnya harus di bawah alfa 5%. Caranya gimana? Teman-teman bisa klik view, pilih koefisien diagnostik, pilih error correction form. Nih, perhatikan nilai kointek ini adalah nilai ECT-nya. Koefisiennya negatif apa tidak ini, teman-teman? Negatif, Pak. Probabilitasnya di bawah apa di atas 0,05? Di bawah. Di bawah. Sehingga nilai ECM atau ECT pada model RDL ini kita terima. Nah, setelah membangun model ECM atau ECT-nya, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah uji asumsi klasik. Nah, ini diharapkan untuk menguji asumsi klasik. Caranya, teman-teman di sini tinggal klik view, pilih residual diagnostik, pilih normality test. Probabilitasnya ini di atas apa di bawah 0,05? Di atas, Pak. Di atas artinya apa? Model berdistribusi normal. Total residual berdistribusi normal. Selanjutnya, tadi diharapkan oleh besaran dan sin karena lag yang digunakan pada variabel independen itu berbeda-beda, maka kita harus menerapkan uji autokorelasi, shear correlation LM test.
Sekarang lag di sini di atas apa di bawah 0,05 ini teman-teman? Di atas, Pak. Kalau di atas artinya apa? Ada masalah autokorelasi apa tidak? Ada masalah autokorelasi apa tidak? Ada, Pak. Tidak terdapat masalah autokorelasi. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui tidak ada masalah autokorelasi, maka yang selanjutnya adalah uji hetero. Kita gunakan Bushbagan. Sekarang nilainya ini di atas apa di bawah 0,05? Di atas, Pak. Di atas. Kalau di atas artinya apa? Tidak terdapat masalah hetero. Tidak terdapat masalah heteroskedastisitas. Nah, setelah kita asumsi klasik, maka langkah selanjutnya apa di sini teman-teman? Uji stabilitas. Bagaimana uji stabilitasnya? Oke, ini kita klik estimate lagi. Nah, kita kembali ke awal, lalu kita klik estimate lagi. Ini kita pindah ke least square dengan dependent variabelnya lag-nya 2 dan regresor atau variabel independennya 1. Kita klik least square. Nah, ini kurang lebih nanti hasilnya sama seperti ini. Tapi di sini kita akan menguji stabilitas dengan pendekatan kusum dan kusum of square. Caranya klik view, stability diagnostic. Nah, teman-teman pilih kusum tesnya. Kita klik OK. Ini melebihi batas atas dan batas bawah atau tidak? Melebihi batas atas dan batas bawah atau tidak, teman-teman? Tidak. Sehingga model berdasarkan kusum ini adalah stabil. Lalu yang kusum of square atau residual bagaimana? Oke, kita pilih residual, stability diagnostic, rekursif, kusum of square test. Nah, ini juga tidak melebihi batas atas dan batas bawah, sehingga berdasarkan hasil kusum dan kusum of square menunjukkan bahwa model kita atau model RDL yang kita bangun ini stabil. Seperti itu. Kalau di VAR itu menggunakan lag polinomial kemarin. Tapi kalau di RDL ini menggunakan kusum dan kusum of square. Sehingga tadi jangka pendek dan jangka panjangnya diinterpretasikan, dianalisis secara ekonomi. Kalau ini sebagai skripsi sudah selesai teman-teman, tinggal wisuda. Seperti itu. Nah, minggu depan kita sudah masuk K3. Saya harap teman-teman sudah mengerjakan ataupun menyicil tugas mini skripsi tersebut. Ya. Dan teman-teman, mungkin waktu kita masih panjang, memang sengaja agar teman-teman digunakan untuk mengerjakan praktikumnya. Nanti akan saya kasih data di praktikum, teman-teman langsung mengerjakannya. Ya, paling lambat dikumpulkan nanti jam 6 malam. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini, teman-teman? Kalau tidak ada, kita tutup materi kita pada siang hari ini dengan bersama-sama baca hamdalah.